Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlatun Kodariah. Bersama satu orang rekan saya bernama Siti Wulandari akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang penelitian sosial. Civil 2001 menekankan bidang studi sosial secara unik cocok untuk mempersiapkan anak-anak dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mereka butuhkan untuk berpartisipasi dan berkontribusi demokrasi kecil di rumah mereka, kelompok primer, prasekolah mereka, dan lingkungan terdekat mereka saat ini, juga untuk menjadi warga negara yang berfungsi secara umum di masa depan. Standar kurikulum Dewan Nasional untuk studi sosial disusun menjadi 10 untai tematis. Yang pertama, budaya. Melalui kegiatan di kelas, budaya anak adalah fondasi utama dalam pengembangan identitas anak. Selama tahun-tahun prasekolah, anak-anak mengeksplorasi konsep persamaan dan perbedaan untuk membantu mereka memahami diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, waktu, kontinuitas, dan perubahan. Penting bagi kehidupan anak-anak adalah sejarah pribadi mereka dan keluarga mereka. Ketiga, orang-orang, tempat-tempat, dan lingkungan. Anak-anak yang lebih kecil memanfaatkan pengalaman pribadi langsung sebagai dasar untuk mengembangkan konsep dan keterampilan geografis. Selanjutnya, pengembangan dan identitas individual. Diri keluarga dan masyarakat adalah yang paling penting bagi anak-anak. Rasa memiliki dan kemampuan untuk mengurus diri sendiri dan kebutuhan mereka sendiri berdampak pada anak-anak di tahun-tahun awal. Selanjutnya, individu, kelompok, dan lembaga. Anak-anak termasuk dalam banyak kelompok keluarga, kelas, kelompok kegiatan setelah sekolah, jemaat, dan sebagainya. Daya otoritas dan tata kelola. Standar ini juga lebih cocok untuk diselidiki oleh kelas yang lebih tua. Konsepnya terlalu abstrak untuk anak kecil. Produksi, distribusi, dan konsumsi. Anak-anak dapat dibuat sadar akan beragam jenis pekerjaan yang dilakukan orang dewasa dengan berbicara kepada mereka dan mengamati mereka di tempat kerja. Ilmu, teknologi, dan masyarakat. Studi sosial untuk anak-anak dapat memperkenalkan konsep bahwa teknologi memengaruhi kehidupan mereka dan keluarga mereka melalui peralatan rumah tangga, televisi, kaset video dan audio, kamera digital, komputer, mobil, truk, kereta api, pesawat terbang, dan kapal. Koneksi global. Pendidikan global bersifat abstrak sehingga kurang sesuai untuk anak kecil. Ideal dan praktek civic. Anak-anak memiliki kesempatan untuk mempraktekkan aspek kehidupan demokratis ketika mereka belajar memahami aturan yang mengatur kelas dan ketika mereka terlibat dalam membuat beberapa aturan sendiri. Tujuan studi sosial pendidikan awal. Tujuan untuk studi sosial fokus pada memperluas wawasan anak-anak dan mengajar elemen kewarganegaraan dalam masyarakat demokratis. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan individu yang merasa nyaman dengan diri mereka sendiri dan mengembangkan konsep dan keterampilan yang diperlukan untuk memberikan kontribusi yang berharga kepada masyarakat melalui pemikiran dan pengambilan keputusan. Studi sosial berbagi menciptakan kemitraan dengan keluarga dan masyarakat. Kita harus berhubungan dengan keluarga anak-anak kita dengan komitmen untuk menerima perbedaan individu mereka. Kita harus mengakui dan menghormati bahasa dan budaya rumah anak-anak. Kita harus tetap positif interaksi dengan mereka sambil mengkomunikasikan tujuan kami dari kurikulum yang berpusat pada anak dan sesuai dengan pengembangan anak. Berikut adalah beberapa contoh cara berkomunikasi dengan orang tua untuk memaksimalkan keterlibatan mereka. Dengan orang tua dari bayi atau balita, kita perlu menghabiskan banyak waktu untuk membuat mereka merasa nyaman meninggalkan anak mereka bersama kita. Yang paling penting adalah membangun rasa percaya dan ini membutuhkan waktu. Posting rencana pelajaran mingguan di depan pintu kelas untuk menjaga orang tua up to date pada kurikulum. Ini mengirimkan sinyal bahwa kita ingin orang tua sepenuhnya menyadari kegiatan sehari-hari anak mereka. Menu makan siang dan makanan ringan mingguan juga harus dipasang untuk dilihat oleh orang tua, sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perizinan di sebagian besar negara bagian. Nikmati sarapan keluarga, makan malam seadanya, atau piknik di taman bermain. Makanan selalu menambah lingkungan ramah kegiatan sekolah keluarga. Pertemuan terbuka atau keluarga adalah waktu untuk berbagi dengan orang tua apa yang dilakukan anak-anak mereka dan apa yang mereka pelajari. Ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk berbicara tentang pentingnya permainan dan pengalaman belajar yang sesuai dengan pengembangan lainnya.
Undanglah anggota keluarga untuk membagikan minat, bakat, dan pekerjaan mereka dengan anak-anak di kelas. Ini menawarkan cara lain untuk membuat keterlibatan orang tua menjadi istimewa. Cara lain untuk menghubungkan anak dengan masyarakat adalah melalui mengambil waktu bersama dengan anak-anak di kelas Anda. Perjalanan semacam itu adalah bagian yang memperkaya dari kurikulum pendidikan awal yang menambah dimensi khusus untuk pembelajaran di kelas dengan memberikan pengalaman langsung yang tidak bisa diberikan oleh buku, gambar, atau diskusi. Anak kecil perlu melihat, mendengar, merasakan, dan menyentuh dunia mereka untuk menghubungkan kata-kata dan gagasan dengan lokasi dan orang-orang dalam komunitas mereka. Kunjungan lapangan yang disarankan. Museum anak-anak menyediakan pelabuhan yang aman di dunia yang menakutkan, sibuk, dan rumit. Mereka menawarkan anak-anak hadiah bermain bebas di lingkungan yang mengundang dan kompleks yang bermain dengan hal-hal baru dan orang-orang dengan cara yang telah teruji waktu. Pengalaman bermain yang positif ini mengubah kehidupan anak-anak, tidak hanya dengan apa yang mereka pelajari selama kunjungan museum, tetapi dengan membantu mereka percaya pada kekuatan mereka sendiri untuk belajar, untuk berhasil, untuk membuat pilihan mereka sendiri, untuk bergaul dengan orang lain, untuk membuat penemuan mereka sendiri, dan untuk mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang yang menarik dengan ide-ide bagus. Tujuan nasional Museum Anak-anak bekerja bahu-membahu dengan masing-masing museum lokal. Museum anak-anak adalah tempat yang didedikasikan untuk anak-anak, keluarga mereka, dan pendidik, di mana anak-anak belajar untuk bangga dengan keluarga dan warisan mereka sendiri dan mengembangkan pemahaman yang lebih tentang budaya teman sekelas dan tetangga mereka. Ini juga berfungsi sebagai perluasan ruang kelas bagi para pendidik dan tempat bagi orang tua untuk turun ke lantai dan bermain dengan anak-anak sambil menghabiskan waktu bersama. Kegiatan yang sangat dikembangkan dan multikultural, yaitu selimut keluarga, yang cara efektif untuk mencapai tujuan ini adalah memperkenalkan anak-anak ke selimut. Sepanjang sejarah banyak negara, Anda akan menemukan quilting, kerajinan kuno. Pada zaman perintis Amerika, keluarga dan teman berkumpul untuk membuat selimut untuk acara-acara khusus seperti pernikahan, kelahiran, dan perpisahan dengan keluarga yang pindah ke barat. Tradisi ini berlanjut hingga hari ini, dan tindakan merajut menyatukan banyak orang dewasa dalam persahabatan dan berbagi. Tradisi pembuatan selimut yang menarik dapat menjadi pengalaman yang inklusif dan menarik bagi anak-anak ketika guru PAUD mempertimbangkan pendekatan lintas kurikuler. Membuat kelas menjadi lingkungan. Tema: serangkaian kegiatan sosial lain yang lebih kompleks dan membuat seluruh kelas menjadi lingkungan. Ini bisa menjadi tindak lanjut kreatif untuk perjalanan berjalan kaki di sekitar lingkungan. Dibutuhkan juga perencanaan yang cermat dan dengan anak-anak untuk memutuskan bagaimana melakukan ini, yang kemudian akan menunjukkan kepada guru persediaan bahan dan alat peraga apa saja yang akan dibutuhkan
untuk setiap bidang. Setiap pusat kegiatan pembelajaran dapat direstrukturisasi menjadi bagian dari lingkungan seperti rumah, lokasi konstruksi, stasiun pemadam kebakaran, toko kelontong, atau tempat usaha lainnya di masyarakat. Rencana menyeluruh ini bermanfaat bagi perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan bahasa semua anak. Konsep lingkungan menghubungkan anak-anak ke dunia langsung mereka dan membawa perasaan komunitas. Melalui kegiatan studi sosial, seorang anak dapat 1. Belajar tentang dunianya dan tempatnya di dalamnya. 2. Mengidentifikasi anggota keluarganya dan beberapa hubungan dalam keluarga. 3. Mengembangkan kesadaran akan warisan budayanya sendiri serta tradisi orang lain. 4. Belajar tentang orang lain yang hidup di dunia bersamanya. 5. Menjelajahi geografi, gaya hidup, kebiasaan, dan bahasa orang lain. 6. Menjelajahi lingkungan dan komunitasnya serta sumber daya di dalamnya. 7. Berpartisipasi dalam masyarakat demokratis di ruang kelas, sekolah, dan keluarganya. 8. Peluang untuk belajar secara langsung tentang perbedaan dan persamaan teman sekelas dan orang lain di dunianya. 9. Mengembangkan konsep diri positif dan penerimaan orang lain. 10. Berpartisipasi dalam kunjungan lapangan di lingkungannya dan komunitas yang lebih luas untuk belajar tentang orang lain, tempat, pekerjaan, dan sumber daya. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.